luar biasa ya. Ya hadir Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama kita bersyukur bertemu dengan saudara-saudara di PBNU. Saya Effendi Khairi, kader Nahdlatul Ulama. Saya perkenalan ya. Jadi saya pernah tinggal di gedung ini selama 13 tahun. Waktu masih mahasiswa tahun 83 sampai 94. Waktu itu gedungnya belum seperti ini, 2 lantai. Jadi di lantai 2 itu seluruh aktivis mahasiswa, PMI, IPMI, PPNU, itu pusat aktivitas di sini. Di bawah sini kantornya Gus Dur di sebelah sini. Jadi oleh karena itu saya diundang ke sini, tentu saya harus hadir, saya harus datang untuk takdim saya kepada PBNU. Bahkan saya merasa terhormat diundang PBNU. Setelah itu saya sebagai wartawan sekitar 12 tahun. Ketika tahun 1998 saya bersama para kiai sebagai wartawan, saya mengikuti berbagai gerakan aspirasi masyarakat itu. Setelah Pak Harto diturunkan, ringkas cerita warga NU menghendaki adanya partai. Nah, disinilah konteks saya diundang oleh PBNU untuk memberikan kesaksian atau konfirmasi atau komparasi tentang informasi kelahiran PKB sampai saya terakhir di PKB 2013. Saya tidak akan menyinggung PKB hari ini atau menyinggung PKB selama saya tidak di PKB, karena saya sekarang sudah berada di partai luar PKB, sehingga saya tidak masuk pada wilayah misalnya menyangkut apa kondisi, situasi, profil, kenyataan, fakta-fakta PKB hari ini. Itu saya tidak melihat dan saya tidak akan mengatakan. Itu bagian dari etika yang saya harus pegang. Apa pertanyaan atau konfirmasi atau informasi yang diinginkan oleh tim PBNU tadi? Pertama, terkait dengan sejarah. Yang kedua, terkait dengan dinamika ketika saya masih berada di sini. Saudara-saudara, saya katakan PKB tidak ada tanpa NU. PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya PBNU. Kalau ada partai dari NU, dari kalangan NU yang tidak disupport oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak, karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri dari lingkungan NU itu menjadi partai guru. Dulu ada namanya PKI, dulu ada namanya PNU, Partai Nahdlatul Ulama. Akhir ada Partai Kebangkitan Nasional. Tidak di backup, tidak didirikan oleh PBNU,
tapi didirikan oleh hanya orang-orang kaya. Maka mereka tidak ada bisa memenuhi syarat. Nah, PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada besar itu karena PBNU dan Gus. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU, tanpa Gus Dur, PKB ada? Pertama, nah ini saudara bisa catat. Pertama, ketika Gus Dur jadi ketua umum PBNU, memberikan atas desakan warga NU, politisi NU, aktivis NU, NU harus memiliki partai sendiri. NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Jadi yang kita kenal, kita sebut sebagai NU kembali ke fitrah. Jadi itu artinya tidak menjadi partai politik. Tapi NU boleh mendirikan partai politik. Nah, atas dasar perkembangan masyarakat setelah Pak Harto turun, reformasi terbuka, demokrasi terbuka, maka kemudian NU menyambut aspirasi masyarakat NU itu dengan mengeluarkan namanya surat tugas kepada sejumlah pengurus NU untuk mendesain, untuk membuat rumusan-rumusan, untuk membuat pokok-pokok pikiran, untuk membuat apa namanya partai ini ke depan yang dibicarakan oleh NU. Maka surat tugas itu diketuai oleh Kiai Ma'ruf Amin, 5 orang, kemudian dibantu oleh 9 orang tim asistensi diketuai oleh Arifin Junaidi. Disitulah kemudian membuat satu mabda' siasi. Mabda' siasi itu berisi visi misi, pokok-pokok atau prinsip-prinsip berpolitik bagi partai yang didirikan oleh NU yang kemudian namanya menjadi PKB. Isinya ada 9. Di dalamnya mengandung itu tadi pokok-pokok pikiran, prinsip-prinsip berpolitik, etika berpolitik, visi misi. Nah itu ada di 9 di dalam mabda' siasi. Yang kedua, tim 5 dan tim 9 membuat kalau partai ini sudah berdiri, maka hubungannya apa dengan NU? Hubungan NU dengan partai yang didirikan namanya PKB itu adalah hubungan historis, hubungan kultural, dan hubungan aspiratif. Tidak struktural, betul, tapi historis. Historisnya nggak bisa hilang. Kultural, NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab, akhlak, dan segala macam. Kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan oleh NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar harus mencerminkan aspirasi Nahdlatul Islam. Nah, setelah itu, setelah ini dirumuskan, termasuk di dalamnya adalah ADART, maka kemudian ditunjuklah menjadi deklarator untuk mengumumkan, mendeklarasikan bahwa NU di era reformasi setelah terkungkung sekian puluh tahun di era Orde Baru, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Era reformasi bebas untuk punya partai, maka 5 orang tokoh-tokoh
Nahdlatul Ulama, ini ada bukunya. Kiai Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum, Kiai Ilyas Rohiyat sebagai Rais Am, Kiai Mustafa Bisri sebagai Rais Syuriah, Kiai Mukhid Muzadi sebagai Rais Syuriah, dan Kiai Munasir Ali sebagai Rais Syuriah, sesepuh dan bilis. Inilah yang merepresentasikan NU, mewakili warga NU Nahdien seluruh Indonesia. Inilah partai. Tidak cukup di situ. Jadi ada konsepnya, ada visi misinya, ada segala macam prinsip perjuangan sudah di situ, ada ART-nya, ada hubungan yang sudah diatur antara NU dan PKB dan dideklarasikan. Tidak cukup itu. Ini harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, atau dulu istilahnya Kementerian Departemen Kehakiman, betul ya? Departemen Kehakiman. Untuk ke arah sana tidak cukup dengan 5 orang deklarator, kemudian 5 tim dan 9 asistensi, ya, tim asistensi tidak cukup. Membutuhkan KTP untuk persyaratan sekitar 50 orang yang diminta KTP untuk memenuhi syarat administrasi untuk disetujuinya sebuah partai politik itu berdiri. Siapa di dalamnya? Selain nama-nama itu, Gus Dur dan seterusnya, juga ada nama Gus Yahya, ada nama, insya Allah nama Gus Yahya, ada nama Gus Saiful, ada nama, termasuk nama saya, ada Ali Masyhur, Arifin Junaidi, dan lainnya. Jadi saudara-saudara, berarti kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU. Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU. Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB, punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang. Disinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain. Jadi kalau partai lain pada umumnya sekian orang bersepakat membuat rumusan, ada KTP disetor, kemudian didaftarkan menjadi partai politik. Visi misi disusun sendiri, sekian orang. Kalau PKB tidak, PKB itu melalui proses yang luar biasa. Saya karena waktu itu wartawan meliput tahun 98 itu, sebelum PBNU itu memfasilitasi semua aspirasi itu, pertemuan masyarakat NU untuk supaya NU punya partai itu di mana-mana. Ada di pondok pesantrennya Gus Yahya, Rembang,